Oke, pada video kedua ini kita membahas tentang koin ya, koin kripto ya. Koin sama token beda ya. Kalau koin itu ibaratnya dia punya blockchain sendiri, kalau token dia nebeng blockchain orang lain ya, entah di ETH, BNB atau di Sol ya. Oke, di sini udah saya kelompokkan ya. Ini salah satu koin-koin kripto yang berbobot ya. Tadinya mau saya tambahkan lagi, cuma nggak ada ya di sini. Yang pertama memang BTC, ETH, BNB, Sol, Sui, Ton, TRX, Mina ya. Oke. Ini koin ibaratnya berbobot ya. Saya jelaskan. Contoh Sui. Sui ini pasti akan berusaha menyusul Sol. Kalau udah tercapai dia akan menyusul harganya ini loh ya ke BNB. Untuk Sui ini kan cuma sekitar 59.000 ya satu Sui-nya ya. Kalau Sol hampir 4 juta, BNB 9 juta, hampir 10 juta, ETH 50 juta, Bitcoin sekitar 1,5 miliar ya kurang lebih. Jadi kalau kalian pengen membeli koin dengan gaya investor ya, ini bukan gaya scalping, investor, Anda lebih baik beli yang ETH, BNB, Sol, Sui ya. Di sini antara ETH, BNB, Sol, Sui. Alasannya ya seperti saya bilang tadi, misalnya Sol pasti berusaha ingin harganya ini lebih tinggi daripada BNB. Setelah tercapai dia pasti akan berusaha lebih tinggi dari ETH. Setelah tercapai dia akan berusaha tinggi seperti BTC ya. Kalau Ton, TRX, Mina ini nggak tahu ya. Kayak masih menangan Sui, Sol, BNB, ETH ya. Karena banyak orang bikin token kripto, dia lebih banyak nebeng di blockchainnya Sui, Sol, BNB atau ETH. Kalau di Ton ini kurang, di TRX juga kurang, di Mina juga kurang. Tapi bisa saja, misalnya Mina ini dia dapat investor yang super kaya raya ya, didukung sama investor. Misalnya ya Elon Musk, Trump, misalnya Gorgi Soros, Warren Buffett, bisa saja ini bisa melejit menyaingi mereka ya, langsung naik berapa level ya, bisa saja, bisa. Cuma untuk kalau rekomendasi saya antara Sui, Sol, BNB dan ETH ya. Kalau di antara ini emang gue lebih suka di Sol ya, karena banyak orang tuh bikin token itu nebeng jaringan Solana ya, ikut jaringan Solana ini lebih besar ya, kayaknya ETH juga kalah ya menangan Sol. Oke, jadi dalam memilih koin kripto Anda harus suka dulu. Ibaratnya gini, Anda itu aku kasih contoh aja, Agnes Monica. Agnes Monica itu ketika belum terkenal, dia masih susah lah ibaratnya ya. Dia kan butuh mungkin bikin biaya, bikin album, bikin studio, latihan, dia kan memerlukan biaya. Anda melihat bahwa Agnes Monica ini banyak sekali potensinya untuk sukses. Kemudian Anda melakukan investasi kepada Agnes Monica, karena Agnes Monica ini potensinya besar lah. Gue yakin setiap punya duit lo investin ke Agnes Monica. Akhirnya kan Agnes Monica bisa bikin album, bisa bikin studio, bisa ke mancanegara. Setelah Agnes Monica ini kaya raya, dia kan balas budi. Siapa sih investorku dulu dari luar negeri ya, kalian investornya dikasih kelipatan nominal, misalnya 100 kali lipat dari biaya investasi yang dulu. Otomatis kan Anda terbantu ya, seneng lah ya, dapat kompensasi atau dapat dividen, dapat profit ya, seperti itu. Sama seperti
koin-koin kripto ini Anda suka mana dulu? Harus suka dulu. Dengan setelah membeli ini, jadi setelah Anda yakin yang Anda pilih, misalnya, Bang, saya nggak punya modal besar nih, Bang. Kan saya udah rekomendasikan di pintu ya, karena beli koinnya itu 11.000 bisa. Daripada Anda misalnya punya uang cuma 100.000 dipakai main kakek Zeus, nah itu nggak ada masa depannya, bro. Sayang. Mendingan ini aja yang jelas ada masa depannya. Ya, punya 100.000 ya belikan aja Sol. Nanti punya duit nganggur lagi, belikan Sol. Mau naik atau turun, kalian beli ya. Bisa dengan gaya seperti itu. Atau contoh aja ketika Anda suka Sol, memilih Sol. Anda melakukan pembeliannya ketika Sol dalam keadaan turun. Ketika turun, beli. Nanti Sol turun, beli. Sol turun, beli. Ya, gitu. Atau Anda dengan gaya tidak peduli posisi bullish atau posisi dow, Anda tetap melakukan pembelian. Karena jangka panjangnya pasti akan bagus ya. Karena dari sudah saya jelaskan, seperti sebelumnya yang saya jelaskan, bahwa untuk trading kripto ini modal emang paling enak itu harus dingin ya. Modal harus dingin, jangan modal pinjaman atau ngutang ya. Walaupun nanti strategi yang saya ajarkan Anda itu bebas beli token atau kripto, yang penting token atau kripto tersebut bukan yang parah banget ya. Istilahnya nggak ada potensi token tersebut kalian beli. Nggak ada potensi sama sekali lah yang kalian beli, jangan. Kalau masih ada potensi sedikit nggak masalah, karena strategi yang nanti saya ajarkan adalah gaya scalping muter lagi jadi investor gitu. Jadi strategi ini sangat menarik ya, dan saya pilihkan dengan metode perdagangan yang tanpa leverage ya, artian resikonya sangat kecil banget, nggak mungkin harga itu jadi nol ya. Beda dengan yang metode perdagangan yang ada leverage, nanti modalmu itu bisa 0% ya kalau kalian salah posisi ya. Oke, lanjut ke video berikutnya, yaitu kita mendeteksi koin kripto dengan sebuah tool. Koin ini dikuasai pemiliknya atau enggak, berapa persen pemiliknya menguasai koin tersebut ya, untuk memilih koin-koin yang akan kita beli. Terima kasih, silahkan follow dan nantikan video selanjutnya.